Anda kembali dalam segmen Sehat di Tengah Pandemi. Hari Senin selalu menjadi hari yang khusus untuk membahas tanya jawab seputar vaksin COVID-19 pada setiap hari Senin. Nah, Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami di @sapindonesia_kompas_tv atau melalui telepon interaktif saat ini di nomor telepon 021 5366 0500. Kali ini yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar vaksin COVID-19 adalah Dr. Siti Nadia Tarmizi atau Dr. Nadia, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, Dr. Nadia. Selamat pagi, Mas Timothy. Semoga dalam kondisi sehat terus, Dr. Nadia, dalam tugas. Dr. Nadia, saya langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan masih seputar vaksin yang ditanyakan pada pagi hari ini. Dari yang pertama ini, dari @afif_muhammad665. Selamat pagi, dokter. Saya alergi pada makanan laut, dok. Jika saya tidak sengaja memakan makanan laut, badan saya menjadi gatal-gatal dan muncul bintik-bintik merah. Apakah saya bisa divaksin, dok, dengan riwayat penyakit saya yang saya alami seperti ini, dok? Tolong penjelasannya, dok. Silakan, Dr. Nadia. Ya, terima kasih, Mas Afif. Jadi pada prinsipnya vaksin itu sangat aman ya. Kalau kita lihat untuk Sinovac sendiri seluruh dunia itu sudah 6 juta orang mendapatkan dosis vaksin Sinovac, artinya sebagian ada yang sudah mendapatkan 2 kali. Kemudian kalau untuk AstraZeneca sendiri itu sudah 160 juta orang mendapatkan juga vaksin AstraZeneca. Jadi kalau kita lihat memang vaksin ini sangat aman dan tentunya terkait Pak Afif ya bahwa ada riwayat kalau makan seafood yang di laut itu kemudian muncul alergi atau bintik-bintik ya. Tapi ini dikategorikan sebagai alergi ringan ya. Jadi yang kategori yang tidak boleh ataupun ditunda pemberian vaksinasinya yang harus dilakukan di rumah sakit itu adalah alergi berat yang artinya yang pernah punya riwayat sampai dirawat di rumah sakit dan alerginya itu betul-betul berat menyerang seluruh tubuh kita. Jadi kalau Pak Afif ini vaksinasinya masih bisa dilakukan di puskesmas ataupun di sentra vaksinasi, tidak harus di rumah sakit. Oke, kalau langkah kehati-hatian yang mungkin harus diambil oleh seseorang yang mengetahui bahwa dirinya memiliki alergi contohnya pada makanan seperti seafood tadi, apakah cukup dengan mengetahui di mana saya harus mengambil seperti di rumah sakit, sentra vaksinasi atau bagaimana sebenarnya agar saya berhati-hati kalau benar-benar alerginya itu muncul pada saat setelah vaksin? Ya, jadi yang pertama adalah sebenarnya kalau seseorang yang alergi itu bukan berarti dia tidak boleh divaksin ya, seperti ya. Jadi dia sebenarnya boleh divaksin. Tapi pada orang yang dengan riwayat alergi berat yang dirawat di rumah sakit yang tadi saya sampaikan yang kemudian kadang-kadang muncul bengkak di seluruh tubuh ya, nah itu vaksinasinya sebaiknya dianjurkan di rumah sakit. Nah ini bisa juga kalau sudah terlanjur datang ke sentra vaksinasi, jangan lupa mengatakan kepada petugas pada saat screening bahwa pernah memiliki gejala riwayat seperti apa. Biasanya kalau orang yang memang punya gejala riwayat alergi, pada saat observasi dalam 30 menit itu sudah bisa keluar gejalanya seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir karena kan masih dalam proses observasi dan akan ditangani dengan baik. Tetapi kalau yang punya riwayat alergi berat itu sebaiknya memang di rumah sakit karena akan dilakukan dulu tes untuk sensitisasinya dan sebagainya. Oke, tapi bottom line-nya atau garis bawahnya adalah bahwa memiliki alergi tetap bisa divaksin, itu intinya ya, tetap bisa mendapatkan vaksin. Baik, saya ke penanya kedua, ini dari Bayu tampaknya, tapi namanya ditulis panjang sekali di sini, memang @BBAYYUUU, Bayu. Selamat pagi dokter, pada hari Kamis saya puasa dok, lalu siangnya saya muntah dengan badan menggigil. Malamnya saya hanya merasakan pusing, lalu pada hari Jumat batuk muncul dok, namun setelah minum obat batuknya hilang, namun muncul pilek dok. Nah pilek ini sudah hilang pada hari Sabtu, namun sekarang hidung sebelah kanan saya tersumbat. Dan rencananya hari Rabu saya dapat jatah vaksin dok. Apakah dengan kondisi saya saat ini diperbolehkan untuk divaksin dok? Ya, yang pertama adalah yang tidak boleh mendapatkan vaksin adalah kalau suhunya lebih dari 38 derajat Celcius. Ya. Jadi kalau kondisinya ini batuk, pilek ya,
kami menganjurkan untuk memeriksakan diri untuk memastikan ini apakah tertular atau terinfeksi virus COVID-19 ya. Karena gejalanya ini mirip-mirip seperti itu ya, demam, batuk, pilek ya, mual, muntah ya. Nah, tetapi tentunya yang paling aman karena masih hari Rabu ya, ya untuk mendapatkan vaksin mungkin bisa melakukan pemeriksaan rapid antigen untuk memastikan bahwa kondisinya tidak positif. Jadi kalau setelah rapid tapi ternyata memang ditemukan negatif atau tidak reaktif terhadap COVID-19, tapi misalkan itu tadi batuk atau sakit tenggorokannya ini masih ada, apakah tetap disarankan untuk divaksin hari Rabunya, Dok? Kalau kami menganjurkan untuk menunda vaksin sampai kita betul-betul dalam kondisi yang sehat. Oke. Baik, berarti yang terbaik adalah kalau hari Rabu masih merasakan hal tersebut, lebih baik menunda vaksin ya? Betul. Oke, baik. Itu jawaban untuk Bayu tadi. Kita ke penanya berikutnya dari @meliana1205. Pagi dokter, saya Meliana, umur 28 tahun. Saya memiliki tumor jinak di area payudara. Saya sudah melakukan pengobatan terapi, dok. Jika saya mendapatkan jatah vaksin COVID-19, apakah saya diperbolehkan, dok, untuk menerima vaksin tersebut? Mohon penjelasannya. Silakan, dok. Ya, baik. Berarti Mbak Meliana ini menderita tumor jinak ya, yang artinya mungkin sudah ada perawatan-perawatan atau tindakan-tindakan. Dan saat ini sepertinya tidak meminum obat-obat untuk menekan kekebalan tubuh ya. Jadi tentunya dengan riwayat tumor jinak dan tidak ada kondisi yang sedang dalam pengobatan, tentunya Mbak Meliana ini bisa mendapatkan vaksinasi. Jadi yang harus dilihat adalah obat apa yang saat ini sedang dikonsumsi ya, dok ya? Betul, ya. Oke, mungkin ini berkonsultasi dengan dokternya untuk mengetahui, karena pasien bisa saja tidak mengetahui apakah obat yang diberikan pada saya ini atau diresepkan pada saya ini adalah obat untuk menekan kekebalan tubuh, dan demikian harus diketahui juga kepada dokter atau harus ditanyakan kepada dokternya ya, dok? Ya, jadi kalau kondisi Mbak Meliana ini memang rutin mengkonsumsi obat-obat tertentu untuk pengobatan tumor jinaknya, tentunya ini harus berkonsultasi. Tetapi kalau kemudian tumor jinak ini misalnya pada beberapa orang yang dengan kasus yang sama kan dilakukan operasi sehingga tentunya sudah tidak ada lagi ya tumornya, sehingga tidak ada juga obat yang dikonsumsi secara rutin. Nah, kalau dengan kondisi ini silakan saja untuk langsung mendapatkan vaksinasi, tidak perlu berkonsultasi dulu dengan dokter yang selama ini merawatnya. Oke, kalau memang tidak ada obat rutin yang dikonsumsi, silakan langsung saja bahkan ya, tidak perlu bertanya dulu kepada dokternya. Oke, baik. Dokter Nadia, mungkin sebelum kita melanjutkan nanti ke tanya jawab melalui telepon, saya ingin bertanya juga kepada Dokter Nadia bagaimana kondisi vaksinasi pada saat ini, khususnya apa yang mungkin perlu disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong tingkat vaksinasi kita agar kita bisa mencapai kekebalan atau herd immunity lebih cepat lagi, dok. Kita lihat di beberapa negara ini sudah sangat cepat begitu mereka meningkatkan tingkat masyarakat yang sudah tervaksinasi. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, apa yang perlu diketahui oleh masyarakat pada saat ini, Dokter Nadia? Ya, yang pertama adalah mungkin kita membaca ya dari berbagai informasi yang ada bahwa sudah banyak negara-negara yang kemudian karena cakupan vaksinasinya sudah lebih dari 30-40%, mereka kemudian betul-betul melakukan beberapa pelonggaran ya, seperti Amerika sudah terinformasi bahwa mereka sudah bisa melepaskan masker ya, terutama pada saat bersama dengan orang yang sudah mendapatkan vaksin ya. Jadi ini tentunya menjadi suatu contoh untuk kita ya, untuk segera meningkatkan cakupan dan jumlah penerima vaksin. Saat ini kan total yang menerima vaksinasi untuk dosis lengkap itu baru 6%. Yang artinya memang harus kita segera percepat ya. Kita tahu di bulan Juni ini kita masih menyelesaikan vaksinasi untuk lansia dan juga memberi pelayanan publik, tetapi memang yang harus kita kebut ini adalah lansia, karena sampai saat ini baru 3,3 juta lansia yang mendapatkan
vaksinasi dari target 21,5. Padahal kita tahu mereka harus yang paling kita lindungi. Saat ini juga pemerintah sudah mulai memperluas sasaran sampai dengan usia di atas 50 tahun ya. Jadi sudah kita tambahkan lagi untuk di atas 50 tahun karena kita tahu bahwa mengapa pendekatan ini diambil karena semakin usia bertambah, semakin resiko bertambah. Sehingga kemudian kita memulai dulu penambahan yang kemarin dengan lansia, saat ini sampai dengan 50 tahun. Dan tentunya kami mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tidak ragu dan juga terutama mengajak, membantu para lansia untuk bisa segera mendapatkan vaksinasi. Supaya kita tadi bisa mencapai segera jumlah orang yang mendapatkan vaksinasi itu sampai dengan target kita yaitu mencapai kekebalan kelompok. Oke, berarti pesannya khususnya paling tidak untuk saat ini ya, bagi mereka yang berada di kelompok lansia, bahkan mereka yang di atas 50 tahun ya, bahkan di atas 50 tahun ini semua sudah bisa memperoleh vaksin ya, Dr. Nadia ya, dan diharapkan untuk mungkin saling support juga, saling mendorong juga bagi yang berusia di atas 50 tahun sudah bisa menerima vaksin saat ini. Belum sampai 15% tampaknya ya, Dok, dari targetnya ya, lansia ini. Betul ya, kita percepat karena nanti di bulan Juli kita akan melaksanakan vaksinasi untuk seluruh rentang umur, tapi tentunya bertahap pada zona-zona tertentu sesuai dengan ketersediaan vaksin. Dan nanti di Juli itu kita akan banyak sekali sebenarnya stok vaksin yang akan kita terima. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi, Dr. Nadia. Nanti kita akan mulai terima telepon dari pemirsa. Untuk itu Anda bisa menghubungi kami di 021536600500. Kami akan terima telepon Anda usai jeda berikut ini. Vaksin COVID-19 masih bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi yang akan menjawab pertanyaan Anda. Sudah ada penelpon di sini, Dr. Nadia, ada Bapak Kelvin di Tomohon. Selamat pagi, Pak Kelvin. Selamat pagi. Pagi, Pak Kelvin. Silakan, Pak. Ya, nama saya Kelvin, usia 74 tahun. Saya mempunyai penyakit darah tinggi, hipertensi, sudah 20 tahun, tapi terkontrol. Oke. Yang pertama, penyakit yang kedua, saya OA. Yang ketiga, pistol. Bisa diulang, Pak Kelvin? Agak kurang jelas tadi. Pistol. FISL. Oke. Nah, kemudian yang keempat, saraf di bagian tulang belakang ekor. Semua ini sedang terapi. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah saya bisa vaksin? Yang kedua, dokter, anak saya alergi obat sulfa dan debu. Apakah mereka bisa vaksin? Terima kasih. Oke, Dr. Nadia tadi menangkap tidak alergi obatnya apa? Obat sulfa. Obat sulfa ya, Pak? Oke. Oke, baik. Itu saja, Pak Kelvin. Cukup jelas ya, Dr. Nadia ya? Ya, cukup. Oke, baik. Terima kasih, Pak Kelvin. Akan kita jawab setelah kita terima dulu penelpon kedua. Terima kasih, Pak Kelvin di Tomohon. Kita jawab kita terima telepon dari Ibu Adelina di Tangerang Selatan. Selamat pagi, Bu Adelina. Ya, selamat pagi. Pagi, Bu. Silakan, Bu. Dr. Nadia, selamat pagi. Saya sering dengar seminar, tapi saat ini saya baru dapat nanya untuk Dr. Nadia langsung. Saya dengan Adelina, usia 55 tahun. Saya survivor kanker ovarium 5 tahun yang lalu. Ketika kemo pertama, itu leukosit saya turun. Saya disuntik leukogen, langsung ke lengan. Tapi beberapa jam kemudian itu saya luar biasa, efek ke tulangnya sakit luar biasa sampai nangis, pokoknya sampai sakit banget. Kemo 2 sampai ke 6 kali, saya terus leukosit turun. Tapi akhirnya dokter bilang itu jangan langsung ke tangan melalui infus. Jadi yang pertanyaan saya, nanti saya akan mau divaksin, kan itu udah mulai yang 55 tahun ke atas ya. Yeah. Yang saya mau tanya adalah itu sepertinya saya parno. Apakah nanti itu efek ketika saya dapat vaksin lari ke tulang? Saya notabene sekarang saya ada riwayat
saraf kejepit karena setelah kemo itu saya efeknya ke situ, dok. Hanya itu yang saya mau tanya. Terima kasih, dok. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Adelina. Akhirnya bisa bertanya setelah sekian seminar bersama Dr. Nadia katanya. Bisa bertanya langsung. Terima kasih, Bu Adelina. Kita langsung saja jawab, Dr. Nadia, pertanyaan dari Pak Calvin khususnya untuk dirinya dan juga untuk anaknya yang mengalami alergi obat. Silakan, Dr. Nadia. Ya, baik, Pak Calvin. Yang pertama tadi Pak Calvin menyatakan bahwa ada beberapa penyakit yang terkait dengan osteoartritis, kemudian ada di kelainan di tulang belakang ya, dan adanya alergi obat sulfa. Jadi kalau kita lihat di dalam form screening kita sebenarnya yang tidak atau ditunda pemberian vaksinasinya itu adalah yang pertama orang memiliki suhu di atas 37 derajat Celcius, yang kedua adalah orang yang sedang dalam kondisi hamil ya. Kemudian kemudian ada orang yang memang memiliki penyakit seperti autoimun ya, seperti penyakit lupus ya, kemudian asma yang kalau lagi serangan asma itu memang tidak diberikan, jadi ditunda sampai kemudian serangan asmanya mereda. Yang ketiga adalah orang yang dalam atau memiliki riwayat gangguan pembekuan darah ya, ataupun permasalahan dalam sistem kekebalan tubuhnya atau yang kita sebut sebagai defisiensi imun. Yang keempat itu yang meminum obat-obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh ya, artinya kortikosteroid ataupun yang kalau tadi sekaligus dengan Bu Adelina orang-orang yang dalam kondisi kemoterapi. Nah, jadi ini tentunya ditunda dulu dan dirujuk kepada dokter yang merawatnya. Jadi nanti khususnya untuk Bu Adelina karena dalam proses kemoterapi ya, tentunya ini pasti kan akan sering ketemu dokter yang merawat ya. Jadi silahkan ditanyakan dulu kondisinya. Dan kalau memang diizinkan oleh dokter yang merawatnya karena terkait dengan proses kemoterapi yang saat ini dijalani, tentu akan diberikan vaksinasinya. Nah, khusus untuk Pak Calvin, kalau melihat kondisi Pak Calvin sebenarnya tidak ada masalah untuk mendapatkan vaksinasi, ya. Termasuk juga tadi yang dengan alergi obat sulfa, ya, ini apalagi anaknya ya. Mungkin alerginya sudah lama sekali ya, karena tadi saya tidak mendengar kapan terjadi alergi obat sulfa ini. Tapi ini aman untuk mendapatkan vaksinasi. Oke, jadi untuk Pak Calvin dengan kondisi beberapa penyakit yang dialami tadi, termasuk juga untuk anaknya yang alergi obat tadi, ini dua-duanya bisa menerima vaksinasi ya? Ya, betul. Bisa, ya? Artinya bisa melakukan vaksinasi di puskesmas ataupun di sentra vaksinasi. Tapi jangan lupa untuk menyampaikan ya kondisi ini pada saat screening, supaya nanti pada saat observasi akan diperhatikan dengan baik. Oke, harus disampaikan. Untuk Ibu Adelina tadi tampaknya memang itu proses yang terjadi 5 tahun lalu, Dr. Nadia. Kalau ini memang sudah kemonya sudah 5 tahun lalu, berarti kondisinya sekarang kita dengar tadi kan sudah menjadi survivor dari kanker. Apakah harus berkonsultasi lagi kah atau bisa langsung menerima vaksinasi di usia 55 ini? Ya, kalau sudah menjadi survivor selama 5 tahun dan tidak ada tindakan-tindakan khusus, ini silakan Bu Adelina untuk langsung mendapatkan vaksinasi. Karena kita juga sudah melihat bahwa vaksinasi pada penderita kanker itu sangat dianjurkan, terutama pada kasus-kasus yang tadi tidak sedang menjalani kemoterapi. Oke, jadi silakan untuk langsung juga. Nah, kalau dalam kondisi tersebut yang mohon maaf, berarti yang sedang menerima pengobatan atau kemo ini yang harus menjadi perhatian khusus, harus berkonsultasi dengan dokternya sebelum menerima. Itu catatan dari Dr. Nadia. Sedikit saja tambahan juga, Dr. Nadia tadi menurut pernyataan dari Dr. Nadia berarti khususnya pemirsa kita yang berusia di atas 50 ini sudah bisa menerima ya vaksinasi COVID-19 ya. Jadi di atas usia 50 ini sudah bisa menerima. Sementara ada juga pertanyaan mungkin tidak, khususnya bagi mereka yang mungkin kesulitan, mungkin bukan kesulitan bergerak tapi lebih kepada tidak ada yang mengantar dan lain-lain, bahwa Kementerian Kesehatan akan bisa jemput bola ke rumah-rumah atau ke tempat-tempat di mana para lansia ini berada untuk diberikan vaksinasi, Dr. Nadia. Ya, sebenarnya beberapa program yang sudah kita lakukan ya, tentunya dengan
Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota melalui puskesmas setempat ataupun juga bekerja sama dengan para relawan, kita melakukan vaksinasi ya, bahkan kita lakukan di panti-panti, baik itu panti sosial, kemudian panti lansia, ataupun juga tempat-tempat perawatan para lansia. Ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Di sisi lain, kalau kita lihat sentra-sentra vaksinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta ini bahkan langsung mengkontak RT RW setempat yang kemudian dilakukan penjemputan dan pengantaran ke sentra vaksinasi ya. Jadi kami juga memohon ini untuk para kepala RT, RW, juga lurah dan kepala desa setempat untuk juga proaktif ini membantu para lansia ini, dan ini juga sudah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong aparat pemerintah untuk segera membantu dan kemudian melakukan koordinasi untuk menjemput bola para lansia-lansia ini untuk segera mendapatkan vaksinasi. Nanti vaksinasinya bisa dilakukan di RT RW terdekat, jadi sehingga tidak terlalu jauh para lansia tadi untuk mengakses layanan vaksinasi. Oke, baik. Jadi paling tidak kita sampaikan bahwa saat ini jumlah lansia tervaksinasi ini masih di angka masih rendah lah bisa dikatakan, bahkan belum mencapai 20%, bahkan di bawah itu. Sehingga saat ini didorong bagi para lansia yang sebenarnya bisa sangat terlindungi setelah menerima vaksinasi ini untuk bisa menerima vaksinasi juga agar bisa tercapai targetnya. Masalah stok khususnya Juli tidak ada masalah ya Dr. Nadia ya, justru kita akan menerima vaksin lebih banyak lagi Dr. Nadia. Apa yang bisa disampaikan mungkin pesan-pesan di penghujung segmen ini bagi mereka yang bisa menerima vaksin, apa yang harus mereka lakukan saat ini Dr. Nadia? Ya, yang pertama adalah kami menghimbau masyarakat untuk tidak ragu untuk mendapatkan vaksinasi, karena vaksin ini aman, walaupun kita juga mendengar dan membaca beberapa kejadian yang terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Tetapi tentunya pemerintah sudah mengantisipasi hal-hal tersebut, dan kita juga memahami bahwa manfaat vaksin ini jauh lebih besar. Jadi tidak perlu menunda vaksinasi karena belum tentu vaksin yang kita tunggu akan lebih baik dari vaksin yang sudah ada saat ini. Dengan kita segera mendapatkan vaksinasi, tentunya perlindungan akan kita dapatkan. Terutama kita juga tahu adanya varian baru ya, Timothy ya, yang tentunya masyarakat harus semakin waspada dan untuk segera mendapatkan vaksinasi untuk perlindungan dirinya dan juga keluarganya. Baik, sekarang sudah ada kesempatan langsung saja untuk menerima vaksinasi selagi Anda bisa mendapatkannya. Dr. Siti Nadia Tarmizi, terima kasih banyak juru bicara untuk vaksinasi COVID-19. Terima kasih sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Sehat terus Dr. Nadia dalam bertugas. Sama-sama, terima kasih. Kita bertemu lagi dalam lain kesempatan bersama Dr. Nadia. Dan besok kita akan hadir lagi di segmen Sehat di Tengah Pandemi. Pertanyaan bisa Anda kirimkan melalui Instagram kami di @sapindonesia_kompastv. Besok yang kami hadirkan adalah dokter spesialis penyakit dalam. Jadi Anda bisa menyiapkan pertanyaan Anda mulai dari sekarang. Kirimkan kepada kami melalui Instagram atau hubungi kami pada saat kami live di nomor telepon interaktif. Kami akan kembali lagi dengan informasi lainnya dari puluhan warga Cilangkap, Jakarta Timur yang positif COVID-19.